Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini di video gua kali ini gua mau kasih tips dan trik nih ya sama kalian para user spion sirkuit Rizoma ya. Nggak merek Rizoma aja tapi semua merek ya. Dimana mungkin kalian punya problem yang sama kayak yang gua alami karena udah beberapa hari ini gua ngalamin kayak apa ya, spion gue ini kurang enak dipakai, jadi sering turun sendiri gitu kalau misal kita lewatin jalan jelek ya, jadi dia turun sendiri walaupun ini udah dikencengin gitu. Nah, gue udah pakai spion ini kurang lebih 3 bulan dan ini udah mulai berasa kayak nyamannya. Jadi gue di sini mau berbagi tips sama kalian buat bikin si spionnya ini jadi kembali seperti semula ya. Kita buka dulu ya. Maaf agak sedikit rame tapi nggak masalah ya. Oke, gue harap sih kalian bisa nonton terus sampai kelar. Tips dan triknya cuma di YouTube channel gue di Alfian Berliansyah. Sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan layar. Dengan begitu kalian mengikuti YouTube channel ini dan kalian akan mendapatkan notifikasi seputar video-video terbaru yang gue upload di YouTube channel gue. Dan jangan lupa untuk kalian yang suka video ini, silahkan kalian klik tombol like-nya, komen kalau kalian punya masukan, kritik, dan saran seputar video ini. Dan jangan lupa untuk share juga ke semua media sosial yang kalian punya, supaya makin banyak orang tahu, makin banyak juga subscribernya. Dengan begitu gue juga makin semangat bikin video buat kalian. Oke? Nah, gak usah lama-lama, kita langsung next ke video aja ya. Kita langsung eksekusi si spionnya. Oke, kita lanjut ke spionnya ya. Nah, ini spionnya. Udah tadi yang gue keluhkan ya ini. Nah, yang ada trouble tuh di bagian sininya. Jadi ini udah dikencengin, udah kencang banget gitu. Dan di motor kan posisinya kayak gini nih. Nah, walaupun udah dikencengin, tapi kalau misal dia ada tanggul atau jalan jelek, dia tuh lama-lama turun, gengs, kayak gini nih. Nah, makanya ini harus kita modifikasi lah ya, bilang istilahnya. Nah, sebelum itu gue mau jelasin dulu nih alat yang harus kita siapin. Yang pertama di sini ada kunci-kunci. Nah, kunci-kunci di sini fungsinya buat apa? Yang pertama ini. Nah, kunci L4. Ini gunanya buat buka ini ya. Nah, terus ini ada kunci L5. Nah, kunci L5 itu buat buka yang bagian sininya nih ya. Terus ini ada L6 juga. Ini gunanya buat lepas dari bagian motornya yang tadi udah gua videoin ya. Terus ini di sini ada kikir. Nah, kikir itu apa sih? Kikir itu alat asah, guys ya. Jadi alat asah buat ngasah gergaji, mata gergaji. Nah, ini tuh kasar tuh, lihat, kelihatan ya, jelas ya. Nah, jadi ini gunanya nanti bakal kita pakai buat bikin grip di si spionnya ini gitu. Nah, terus di sini ada kunci. Ya, kita lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini adalah kikir. Ini alat untuk ngasah gergaji ya. Jadi ini kasar, dia tuh tajam. Nah, jadi nanti ini gunanya buat bikin grip. Nah, di sini terus ada ini kunci. Sebenarnya ini harusnya palu, cuman karena gue lagi nggak ada palunya, nggak tahu malas nyari gue. Jadi gue pakai ini dulu ya. Ini buat ngegetok. Jadi nanti ini bakal buat getok si bracketnya sedikit. Nah, di sini ada lap. Nah, lap ini gunanya buat ngelindungin si bracketnya pas nanti kita ketok supaya nggak baret. Oke? Nah, itu aja. Kita langsung eksekusi biar videonya durasinya nggak lama ya. Nah, kita langsung buka aja. Pertama kita buka dulu. Kita buka pakai kunci L4. Nah, setelah buka di sini kelihatan ini longgar banget ya. Ini benar-benar longgar. Nah, ditambah di dalamnya juga nggak ada grip ya.
ini benar-benar polos, jadi menurut gua wajar banget kalau seandainya dia itu jadi licin. Ini nggak usah kita buka-buka, nggak usah kita bongkar-bongkar, karena kita bakal modifikasi di bagian sininya. Setelah itu kita ambil kikirnya, kita kasarin guys dalamnya. Nah, kita buat jalur di sini. Kayak gini kita gosok-gosok. Nah, kalau kalian nanya, bang kenapa nggak pakai amplas? Sebenarnya bisa pakai amplas, cuman menurut gua kayak kurang kalau amplas, karena amplas itu kan terlalu halus ya. Nah, jadinya nanti cuman kasarnya cuman sementara gitu kalau pakai amplas. Kalau pakai ini enggak. Nah, setelah itu kalau kita udah buat kasar sedikit seperti ini, kita gunakan yang ujung lancipnya ini nih buat bikin jalur. Nah, caranya gini. Nih ya, caranya kita taruh kayak gini. Nah, yang ujung lancipnya, setelah itu baru kita gesek-gesek, kurang lebih kayak gini. Nah, kita buat garis seperti ini, itu tuh 3 atau 4 lah ya. Jadi disilang-silang membentuk bintang dari lubang kunci ini, dari lubangnya ya. Kayak gini pokoknya, kurang lebih. A few moments later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Two 2,000 years later. Nah, kurang lebih kayak gini guys ya. Dalamnya tuh dibikin kayak gini, tapi ini rada dalam sebenarnya tuh, agak kasar kan. Nah, kita bikin grip kayak gini, sama di sini juga kita bikin di satunya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nah, kurang lebih seperti ini dalamnya tuh. Kita buat baret-baret seperti ini. Nah, kita buat grip seperti ini. Tujuannya apa? Supaya ini tuh nggak licin guys kalau dia nempel ke bagian sini. Gitu. Jadi dia ada pegangan. Ya. Nah, ini juga kita agak kasarin dikit ya. Supaya dia gripnya itu sama-sama ngiket. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dibikin garis seperti ini. Tujuannya itu tadi biar dia ngiket gengs ya. Nah,
Nah, untuk spionnya kalau udah gini kita siapin alat pukulnya. Kita bersihin dulu. Kita tutup. Kita tutup kurang lebih kayak gini. Setelah itu kita getok dikit-dikit. Nah, terus kita ukur. Nah, dia udah makin sempit. Kita getok lagi ya. Kalau udah kayak gini berarti dia udah berubah. Ini kita bongkar. Kalau udah masuk kayak gini ini udah cukup ya. Nah, bisa kelihatan sini dia juga nggak terlalu jelas ya, maksudnya yang kita buat kasar itu tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Kurang lebih seperti ini guys. Udah masuk, baru sekarang kita kencengin lagi seperti semula. Aduh. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita pasang ulang, gengs. Seperti sedia kala. Nah, ini madepnya kayak gini ya. Udah selesai prosesnya. Nah tuh, jadi sekarang jadi makin keras dia karena dia udah ada gripnya, jadi dia kuat sekarang. Nah, secara looks nggak ada yang berubah ya dari apa yang kita kerjain, jadi ini normal gitu. Tuh kacanya juga nggak pecah, nggak apa, kayak gini aja cara ngakalinya. Nah sekarang kita langsung pasang aja. Yuk sekarang kita langsung pasang. Oke, ini udah kelar, kita langsung pasang aja ya. Kita siapin bautnya dan juga kunci L-nya. Ya, ini kita masukin, kita kencengin, presisiin. Setelah nanti ini udah presisi, baru kita setel bagian ketinggiannya, bagian kemiringannya. Nanti kita setel, presisiin, dan kita pastiin sejajar sama spion sebelahnya ya. Nah, kebetulan yang sebelah kanannya kemarin udah gua kencengin juga, udah gua akalin kayak gitu. Jadi udah nggak perlu lagi diapa-apain, sekarang yang ini aja ya. Kalau udah kencang nanti kita langsung setel aja ketinggiannya. Nah sekedar info juga nih dari gue buat kalian yang pengen tahu perlengkapan yang gue pakai ya untuk kunci L, kalian bisa cari di bengkel mungkin. Nah ini kita setel bagian depannya ya. Nah kalau misal untuk kikir kalian bisa cari di toko bangunan terdekat, itu banyak banget harganya, mulai 5.000 sampai 10 ribuan. Yang tanpa gagang, karena punya gue udah pakai gagang, itu harganya berkisar 12.000 sampai dengan 15 ribuan ya. Itu kalian bisa cari aja di e-commerce juga banyak kalau kalian gak mau ribet. Nah ini kita langsung tutup aja ya, kurang lebih seperti ini. Udah kelar. Nah udah gak goyang-goyang lagi dia ya. Untuk
gua ngencenginnya cuman pakai 2 aja ini, pakai kunci L yang kecil dan yang gede. Nah, kita lihat dari depannya ya. Looks depannya seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, belah sana udah kemarin. Oke gengs, jadi itu tadi sedikit tips dan trik dari gua cara untuk mengatasi spion sirkuit yang meleot ya, yang apa namanya ya, lemes lah bisa dibilang mungkin ya. Nah, jadi itu tadi alatnya ada kikir yang paling penting, kikir, kunci L 3 ini, dan juga alat pemukul, entah itu kalian pakai palu atau kunci yang gede kayak gini itu nggak masalah ya, pokoknya alat pemukul aja. Dan yang pasti yang penting elap, karena kalau kalian pukul langsung pasti baret. Oke. Nah, untuk next video mungkin gue bakal review spion sirkuit dari DVS ya, karena yang tadi gue beli itu yang gue akalin itu tadi mereknya KW, buatan Cina ya, dan ini lokalan. Makanya gue nanti bakal review juga yang merek DVS ini. Nah, untuk itu mungkin untuk kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan layar. Dengan begitu kalian mengikuti YouTube channel gue, dan kalian yang pastinya bakal dapat notifikasi dong seputar video terbaru yang gue upload di YouTube channel gue. Oke, gue ucapin makasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Untuk itu mungkin cukup sekian video hari ini, dan sementara sampai sini aja dulu. Oke, cukup sekian, thanks for watching, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin punya masalah yang sama, punya trouble yang sama dengan yang gue alamin. Dan satu lagi, gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton, yang udah subscribe juga. Nah, cukup sekian video gue hari ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, sekarang ini lagi kita tes. Tadi kan gue bilang beberapa kali kalau misalnya di jalan jelek atau tanggul itu dia turun sendiri ya spionnya. Sekarang bisa kalian lihat jalanan yang agak sedikit bergelombang di coran itu dia nggak turun. Kita nyari tanggul dulu ya, untuk polisi tidur. Kita buktikan apakah dia akan turun lagi atau enggak ya. Nah, jalan jelek. Nah, untuk polisi tidur, beberapa polisi tidur udah dilewatin. Alhamdulillah nggak turun lagi ya. Coba tuh. Nah, kita coba yang agak gede di polisi tidurnya, dia tetap stay di tempatnya, nggak turun-turun ya, nggak loyo. Nah, sebelahnya juga udah. Jadi dua-duanya ini udah gua kasih ya. Yang bagian sebelah kanan dulu, karena gue testimoni dulu kan, nggak mau bikin kalian kecewa lah. Nah, setelah itu baru gue sebelah kirinya. Nah, jalannya agak bergelombang, dia nggak turun sama sekali ya, sebelah kiri ya. Oke, pokoknya itu aja mungkin dari gue. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you next time.